Di alam liar, terkadang pemangsa tidak selalu menghabiskan hewan buruannya. Mungkin saja mereka sudah kenyang sebelum menghabiskan seluruh tubuh mangsanya. Karena terkadang para pemangsa berburu ketika lapar saja. Selain itu, tidak semua bagian dari mangsa dapat dicerna atau diinginkan oleh pemangsa. Bagian seperti tulang, bulu, dan organ dalam tertentu mungkin tidak dimakan karena sulit untuk dicerna. Jika bangkai-bangkai ini dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan bangkai ini akan membusuk dan menjadi pusat dari berbagai penyebaran penyakit. Inilah peranan burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai membantu menguraikan dan menghilangkan bangkai hewan dengan memakan sisa-sisa hewan mati. Mereka mempercepat proses dekomposisi, membantu mencegah penumpukan bangkai di alam liar. Di antara banyak spesies burung pemakan bangkai, ada satu jenis burung nasar yang dikhususkan untuk memakan tulang, yaitu burung nasar berjanggut. Burung nasar ini berbeda dengan burung nasar lainnya, di mana spesies lain cenderung lebih suka memakan bagian lunak dari bangkai seperti otot, kulit, dan organ dalam. Sementara burung nasar berjanggut lebih mengkhususkan diri untuk memakan tulang. Pada episode kali ini, kita akan berkenalan lebih dekat dengan burung nasar berjanggut. Sebenarnya, apa alasan mereka lebih memilih memakan tulang daripada organ dalam? Dan bagaimana kehidupan mereka? Di dalam kebudayaan Tibet, burung nasar memainkan peran penting dalam situs pemakaman yang disebut pemakaman langit. Dalam tradisi ini, tubuh orang yang sudah meninggal diberikan kepada burung pemakan bangkai. Burung nasar berjanggut salah satu dari mereka. Pembagian jenazah manusia kepada burung nasar merupakan cara untuk membebaskan jiwa dari tubuh dan membantu transisinya ke kehidupan berikutnya. Burung-burung ini dianggap sebagai utusan yang membantu dalam proses spiritual tersebut. Burung nasar berjanggut atau Gypaetus barbatus pertama kali dideskripsikan secara ilmiah oleh Carl Linnaeus, seorang ilmuwan Swedia yang dikenal sebagai bapak taksonomi modern. Linnaeus mendeskripsikan spesies ini dalam edisi ke-10 karyanya yang berjudul Systema Naturae yang diterbitkan pada tahun 1758. Dalam sistem klasifikasi yang diperkenalkan oleh Linnaeus, Gypaetus barbatus termasuk dalam famili Achiptridae, di mana di dalam famili tersebut terdapat berbagai burung pemangsa seperti elang dan burung nasar. Saat ini, burung nasar berjanggut menjadi satu-satunya spesies yang ada dalam genus Gypaetus, yaitu Gypaetus barbatus. Kata Gypaetus secara harfiah memiliki arti elang nasar atau nasar yang mirip seperti elang. Jika dilihat secara fisik, memang benar bahwa nasar berjanggut ini sangat mirip dengan burung elang. Kemudian untuk kata barbatus berasal dari bahasa Latin yang berarti berjanggut, yang merujuk pada penampilan burung ini yang mempunyai bulu menyerupai janggut di wajahnya. Selain itu, burung nasar berjanggut juga disebut herring dunia lama karena mereka hanya ditemukan di dunia lama yang meliputi benua Asia, Eropa, dan Afrika. Persebaran burung ini cukup luas. Mereka hidup dan berkembang biak di tebing-tebing di pegunungan tertinggi di Iran, Eropa Selatan, Afrika Timur, anak benua India, Tibet, dan Kaukasus. Burung nasar berjanggut sangat menyukai bersarang di tebing-tebing dan hidup di dataran tinggi. Alasan mereka memilih tempat tersebut tentu saja untuk melindungi anak-anaknya dari predator dan mengurangi persaingan dengan burung pemangsa yang ada di daerah rendah. Burung nasar berjanggut merupakan burung monogami. Mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Pada musim kawin, sang betina hanya menghasilkan 1 hingga 2 butir saja pada musim dingin, dan telur itu menetas pada awal musim semi.
Jika kita lihat, jika sang betina hanya menghasilkan 2 butir saja, ini menunjukkan bahwa perkembangan burung ini sangatlah lambat. Namun, pada tahun 2004, burung ini diklasifikasikan sebagai spesies yang paling tidak perlu diperhatikan karena populasi mereka tergolong sangatlah banyak. Tetapi selang beberapa lama, tepatnya 2014, spesies burung nazar berjanggut masuk ke dalam hewan yang hampir terancam punah. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan nazar berjanggut seperti keracunan, penurunan persediaan makanan, dan tentu saja akibat pembunuhan yang dilakukan manusia. Karena di beberapa negara ada mitos yang beredar yang meyakini bahwa nazar berjanggut membawa nasib buruk. Selain kepalanya yang tidak botak, ada perbedaan besar antara nazar berjanggut dengan spesies nazar lain. Misalnya dari perilaku mereka. Kebanyakan burung nazar hidup secara berkelompok. Kita bisa melihat burung nazar di Afrika sering menyantap makanannya secara berkelompok. Sementara untuk nazar berjanggut, mereka adalah hewan yang soliter atau hidup berpasangan. Kemudian, perbedaan lainnya adalah kebiasaan makan mereka. Berbeda dengan burung nazar lain yang menyukai daging dan organ dalam, burung nazar berjanggut berbeda. Mereka lebih suka memakan tulang. Yang lebih menakjubkan lagi, mereka dapat menelan tulang sebesar 30 cm. Selain menelan tulang secara utuh, burung nazar berjanggut juga belajar memecahkan tulang dengan cara menjatuhkannya dari tempat tinggi. Setelah menjatuhkan tulang-tulang besar, burung nazar berjanggut akan turun memeriksa apakah tulang tersebut sudah cukup retak atau belum. Jika belum, mereka akan mengulangi cara sebelumnya. Untuk makanan anak-anak mereka, biasanya sang induk akan membawakan bangkai anggota tubuh domba atau mamalia kecil ke dalam sarang untuk anak-anak mereka. Ada banyak alasan mengapa burung nazar berjanggut suka mengkonsumsi tulang. Alasan yang pertama, di dalam sumsum tulang banyak lemak dan nutrisi yang berguna sebagai sumber energi. Kemudian, dengan memakan tulang membuat burung nazar berjanggut memiliki sedikit pesaing dengan burung nazar lain yang lebih memilih daging. Selain itu, burung nazar berjanggut memiliki konsentrasi asam dalam lambung yang sangat asam dengan pH sekitar 1. Dengan sistem pencernaan tersebut, membuat burung nazar berjanggut dapat mencerna tulang-tulang besar dalam waktu 24 jam. Memakan tulang merupakan strategi bertahan hidup yang sangat menarik di lingkungan pegunungan yang ekstrim di mana makanan sangat sulit ditemukan, terutama pada musim dingin. Memakan tulang memberikan keunggulan tersendiri di mana tulang lebih tahan lama daripada daging yang cepat rusak. Sehingga dengan memakan tulang membuat persediaan makanan untuk burung nazar lebih stabil dan dapat diandalkan sepanjang tahun. Apakah nazar berjanggut hanya memakan tulang? Untuk pertanyaan, apakah nazar berjanggut hanya memakan tulang? Ternyata, terkadang burung nazar berjanggut juga berburu makhluk hidup. Makanan favorit dari burung ini adalah kura-kura. Mereka membunuh mangsanya dengan cara menjatuhkan mangsanya dari ketinggian, sama seperti mereka sedang menjatuhkan tulang. Bahkan, terkadang burung nazar berjanggut menargetkan mangsa yang lebih besar, seperti ibex, kambing kapra, dan steinbok. Burung nazar memukul mereka dengan sayapnya sehingga mereka terjatuh dari tepian batu dan mati. Di dataran tinggi Ethiopia, nazar berjanggut beradaptasi untuk hidup dengan manusia. Mereka bertahan hidup dengan cara mengais-ngais sampah dari manusia. Dari beberapa penjelasan tadi, kita tahu bahwa nazar berjanggut memerankan peran penting dalam menjaga ekosistem pegunungan. Mereka membantu memecah dan mendaur ulang nutrisi dari bangkai, mengurangi penyebaran penyakit, dan berfungsi sebagai spesies indikator untuk kesehatan lingkungan. Demikian tadi penjelasan tentang burung nazar berjanggut. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan terima kasih.